Siapkan hati kita, kita berdoa. Roh Kudus, Engkau yang hadir di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang memberi urapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat Tuhan di tengah-tengah kami semua. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, pujian penyembahan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, orang percaya sama-sama kita katakan, amin. Roh Kudus, Engkau yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Holy Spirit, come in this place. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Amen. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kami percaya. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, akan mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan jemaat Tuhan, naikkan suaramu bagi Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Yes. Urapan-Mu. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih dahsyat kita mau nyanyikan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau yang hadir. Roh Kudus, Engkau hadir. Jamah setiap kami hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Penuhi setiap kami, bangkitkan Roh-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Engkaulah siang Tuhan. Engkaulah siang Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes. Selama hidup kami, kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Mari yang percaya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia, lebih meriah lagi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani
katakan Amin. sebab Dia Raja segala raja, Tuhan pemenang, Raja yang hebat. Amin. Mari sama-sama kita bersukacita pagi hari ini. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dahsyat Engkau Tuhan. Lagi katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama kita mau katakan seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku,
sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Dalam hadirat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Oh Yesus, Kau setia. Yesus, barikan kedua tanganmu. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan, amin Tuhan, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Yes, Lord. Kau setia sampai akhir hidupku. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan menolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Inilah keyakinan iman kami, Engkau Tuhan kami yang setia bahkan sampai akhir hidup kami. Engkau yang berjanji untuk menyertai, Engkau berjanji untuk menolong, Engkau berjanji untuk memulihkan. Dan kami yakin percaya Tuhan juga yang akan menepati setiap janji-janji firman-Nya. Kami yang datang pagi hari dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, kami percaya ketika kami bertemu dengan Yesus, maka hidup kami pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami dapatkan mujizat, kami dapatkan pertolongan, kami dapatkan keajaiban, dan hidup kami yang buruk diubah Tuhan menjadi baik. Yang sudah baik dijadikan lebih baik, bertambah baik dan menjadi sangat-sangat baik bagi kemuliaan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Mari sekarang tuntunlah kami dengan firman-Mu dan bawalah kami masuk di dalam rancangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk terima berkat firman-Nya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, Tuhan kita ya, Tuhan yang baik. Katakan amin, saudaraku. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang seusia dengan saya atau lebih senior pasti mengenal tokoh yang namanya John Lennon. Bisa ditampilkan fotonya? Nah, dia punya anak namanya Julian Lennon. Dan anaknya itu lahirnya tahun 63, berarti seumuran dengan saya. Saya lahir tahun 63 bulan Desember. Jadi Desember kemarin saya ulang tahun yang ke-59, nanti Desember akhir ke-60. Orang enggak ngira, dipikir saya masih 40-an. Haleluya. Nah saudara, luar biasa kalau Bapak Ibu yang tahu tentang siapa John Lennon yang punya grup The Beatles. Dan ada lagu-lagu yang hits, misalnya sudah dengar lagu Hi Jude, nah itu. Ada yang ingat? Enggak tahu. Ya kalau anak-anak muda taunya Blackpink ya. Kalau saya Blackpink enggak ngerti. Ini tokoh ini luar biasa karena lagunya itu terkenal di seluruh dunia. Lagu yang hit dan ngetop dianggap itu lagu yang mewarnai dunia yaitu lagu Imagine. Lagu tentang cinta dan perdamaian. Luar biasa dan itu diakui. Dan akhirnya memang karena John Lennon terkenal, dan ini yang jadi persoalan, dia mendeklarasikan dirinya itu lebih terkenal dari Yesus. Dia bilang kekristenan nanti akan mati, tetapi John Lennon itu akan dikenang sepanjang hidupnya. Tetapi akhirnya hidupnya tragis. Dia lahir tahun 40 dan meninggal tahun 1980. Jadi umurnya cuma 40 tahun saja. Kalau Yesus 33,5 tahun, dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Kalau John Lennon dibunuh oleh penggemarnya sendiri juga. Tetapi dia orang yang sukses dan kaya. Karena waktu meninggal dia berhasil meninggalkan warisan sebesar 550 juta US. Pokoknya 550 juta kali 15.000 sekian. Berapa? Tolong Bapak hitung sendiri. Banyak ya. Kalau orang Surabaya bilang banyak sekali ya. Artinya banyak banget. Tetapi saudara ketika anaknya Julian diwawancarai, sungguh mengejutkan. Dari judulnya, John Lennon itu orang yang kaya raya, tapi gagal memberikan warisan kepada anaknya. Anaknya berkomentar begini, satu-satunya teladan yang diberikan, ditinggalkan oleh ayah saya adalah bagaimana menjadi ayah yang gagal. Ayah yang munafik. Kenapa bilang munafik? Dia menyerukan, dia mengumandangkan tentang cinta dan perdamaian. Tapi dia gagal menciptakan cinta dan perdamaian di rumah tangganya sendiri. Yang harus ia mendapatkan yang pertama. Siapa? Tentu mama saya dan saya. Mama saya dicerai. Dan saya tidak merasakan kasih dari papa saya. Bahkan di artikel yang lain ternyata dia juga suka main pukul juga, kekerasan, KDRT di rumah tangganya. Kalau orang di luar melihatnya, oh hebat, luar biasa, dielu-elukan, diagung-agungkan. Tapi di rumah tangganya, istrinya dan anaknya tidak respect sama sekali. Makanya dia katakan apa? Dia gagal memberikan warisan kepada anak cucunya. Ternyata saudara dikatakan apa? Orang berpikir kalau berkata tentang warisan, pikirannya pada uang dan harta. Padahal keluarga, istri, anak itu jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada sekedar uang dan kekayaan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian,
ketika saudara sekarang ini dipercayakan Tuhan keluarga, maka keluarga kita ini lebih bernilai dan lebih berharga daripada sekedar uang dan harta. Katakan amin. Uang itu memang dibutuhkan. Hampir semua sisi kehidupan butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Ya ngomong, uang bukan segala-galanya, 2, 3. Tapi Yesus itulah yang segalanya. Setuju? Tepuk tangan untuk Yesus kita. Mari kita declare, Yesus segalanya bagiku. 2, 3, Yesus segalanya bagiku. Kita juga tidak boleh munafik. Emang Bapak tidak butuh uang? Butuh, kita perlu. Tetapi Yesus itu yang segalanya, bukan uang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari kita akan belajar bersama-sama dari kegagalan seorang artis yang John Lennon ini. Meskipun sukses mewariskan uang yang banyak, tapi anak dan istrinya tidak merasakan itu. Kenapa? Justru warisan tentang nilai kehidupan, nilai rohani, teladan hidup, itu jauh lebih penting dari sekedar uang dan harta. Mari kita belajar bersama-sama di tema bulan ini kan tentang great parents. Orang tua yang hebat, orang tua yang baik, orang tua yang bijak, itu seperti apa? Ya, di dalam Bible kita, di Amsal 13 ayat yang ke-22 ditulis demikian. Orang yang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya, tetapi kekayaan dosa disimpan untuk orang benar. Bagian A dengan jelas, orang yang baik itu meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Sekali lagi bahwa warisan bukan hanya berupa uang, rumah, harta benda, emas dan sebagainya. Tapi banyak tentang hal-hal yang lain yang bisa dikenang dan bermanfaat bagi anak cucu kita. Bahkan dikatakan tentang nilai hidup, hal-hal perkara rohani, ketika diwariskan kepada anak cucunya, itu bisa bermanfaat dan dikenang sepanjang hidup. Kalau warisan uang, harta benda bisa berkurang, bisa habis. Tapi kalau yang nilai hidup, bahkan itu dia akan pernah habis. Nah pertanyaannya sekarang, warisan apakah yang akan kita wariskan, yang akan kita berikan kepada anak cucu kita? Di sini saya lihat ada anak-anak muda. Nanti kita akan belajar. Mungkin saudara, yang muda-muda kita tidak bisa mengubah orang-orang di atas kita. Orang yang lebih senior. Tetapi saudara nanti akan menjadi orang tua. Dan kita berkewajiban juga untuk meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Dan ketika saudara tidak mendapatkan warisan dari orang tua kita seperti yang akan kita belajar pagi hari ini, tidak usah berkecil hati, tidak usah sudah kecewa dan marah kepada orang tua saudara. Mungkin saja orang tua kita belum mendapatkan pemahaman tentang hal ini, tetapi Tuhan Yesus tetap bisa memberikan masa depan yang baik kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin yang muda-muda. Iya, amin. 3 hal kita belajar pagi hari ini. Warisan apa yang bisa kita tinggalkan dan wariskan kepada anak cucu kita. Warisan yang pertama yaitu iman. Ngomong sama-sama 2, 3. Iman. Iya. Iman atau keyakinan. Di dalam Amsal 29:17 dikatakan apa? Ajarlah atau didiklah anakmu, maka ia akan memberimu ketenangan, bahkan menyenangkan jiwamu. Anak-anak yang dididik, diajar tentang firman, tentang kebenaran, tentang nilai rohani, ketika dewasa dia akan memberikan rasa tenang kepada orang tuanya. Saya ketemu kemarin orang tua yang anaknya pergi ke Australia belajar. Pak enggak takut tentang anaknya yang di sana, takut pergaulan. Saya tidak takut. Kenapa? Dari kecil sudah saya tanamkan untuk takut Tuhan, cinta Tuhan. Maka ketika di sana dia akan bertanggung jawab dirinya dengan Tuhan. Enggak harus saya pantau, enggak usah saya lihat. Bagaimana saya akan ngeliatin terus, Pastor, enggak bisa 24 jam. Paling hanya telepon-telepon doang.
Kalau misalnya dia dimanapun, sekarang anak sekarang pinter, kalau pas lagi di kos-kosan ya dia, ini loh Pak aku di kos, tapi kalau di luar ya dia nggak angkat. Ya. Tetapi kalau dia sudah diajar tentang iman, tentang Tuhan, biar jauh orang tuanya tenang. Kenapa? Dia bertanggung jawab kepada Tuhan juga. Di dalam terjemahan yang lama di Amsal yang sama 22:6 kata apa? Latihlah, didiklah seorang anak di jalan yang seharusnya. Apa jalan seharusnya? Jalan Tuhan. Maka ketika dia dewasa, dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Betul saudaraku. Apa yang saya terima ketika saya ikut sekolah minggu. Karena orang tua saya belum Kristen waktu saya kecil. Tapi saya diajak kakak saya sekolah minggu. Ternyata apa yang saya dengar sejak kecil, sejak masih kanak-kanak, itu ternyata masuk di dalam hati dan pikiran saya. Dan itu yang membuat saya, saudaraku, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya ketika kelas 1 SD sampai kelas 3 sampai kelas 4 itu, saya tidak punya teman yang Kristen di sekolah. Satu kelas semuanya itu tidak ada teman Kristen. Sehingga waktu pelajaran agama saya keluar kelas. Guru agama bilang, kok enggak masuk ke kelas? Maaf Pak, saya Kristen. Masuk saja, ikut dengar saja, enggak apa-apa. Saya bilang enggak mau. Saya baru tahu memang Tuhan memilih saya. Ya, Tuhan memilih saya, menyelamatkan saya, dan ternyata untuk masuk panggilan menjadi duta Kristus. Kalau enggak, wow, Kristen sendirian di kampung, suka diolok, suka dihina, suka ditakut-takut. Kamu Kristen ya? Oh seperti Tuhanmu ya, kalau mati dipenteng itu disalib. Nanti kamu mati juga disalib itu. Waduh saya takut aku. Lah anak kecil 5 tahun, 6 tahun. Saya tanya kakak saya, Mas, Kak, apakah betul kalau nanti kita mati disalib? Oh enggak, Yesus yang disalibkan itu menggantikan kita enggak disalib. Haleluya. Nah saudara Tuhan, dan untuk itulah Tuhan memelihara, Tuhan menyertai. Apa yang ditanamkan iman Kristen sejak kecil tidak akan hilang. Orang tua ketika engkau mengajarkan anak bangun tidur, doa ya nak. Sebelum makan doa, sebelum melangkah katakan dalam nama Yesus. Sebelum sekolah berkat dalam nama Yesus, engkau diberkati, sukses, diberkati, berhasil. Ketika dari kecil kita tanamkan itu tidak akan mudah hilang. Di 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dikatakan apa? Aku juga mengingat akan imanmu yang tulus, itu kata Paulus kepada Timotius. Yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Paulus tahu Timotius itu dibesarkan oleh ibunya yang bernama Eunike dan juga ada neneknya yang bernama Lois. Ternyata Oma Lois mewariskan imannya kepada anaknya Eunike, diteruskan kepada Timotius dan itu tetap kuat dan kokoh. Wow, hai opa dan oma, bapak dan ibu, ketika engkau mewariskan iman kepada anak atau cucumu, itu akan menjadi sesuatu yang dikenang sepanjang hidupnya. Jadikan panutan, jadikan pedoman, jadikan dasar hidup. Dan itu akan membuat mereka bukan hanya sukses di dunia, tetapi itu menjadi dasar dia sudah yakin dapatkan keselamatan. Betapa itu hal yang luar biasa saudaraku. Luar biasa itu. Makanya ada nasihat juga bagi orang tua. Efesus 6 ayat 4. Para bapak, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu. Jangan bikin mereka sakit hati atau dendam. Tapi peliharalah atau didiklah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Orang tua yang bijak membimbing, mengarahkan anak-anaknya untuk mereka itu berjalan di dalam ajaran Tuhan. Bukan mendidik dengan otoriter, dengan rasa kejam sehingga anak-anak takut kepahitan, sakit hati kepada orang tua. Makanya nanti ketika dewasa, kalau kita anak-anak sakit hati, orang tuanya dibiarkan. Dulu kau menyakiti aku,
Nah sekarang susah. Makanya orang tua diajari untuk mendidik dan mengarahkan anaknya di dalam nasihat Tuhan. Ini penting, so. Kenapa? Anak-anak itu tidak sebelum diajari psikologi, dia ahli psikologi. Anak-anak itu peniru yang ulung dalam hidupnya, perkataannya. Sehingga segala yang dilakukannya itu hasil meniru dari perilaku orang tuanya. Kata-kata kita yang kita ucapkan diperhatikan anak kita. Sikap kita jujur atau enggak. Atau kita suka misalnya ngerasani itu apa ya? Membicarakan orang, itu dilihat diperhatikan anak kita. Ngajari yang baik susah, yang buruk enggak diajari udah pinter sendiri. Ya, apalagi contoh di rumah, waduh. Saya punya video pendek, ternyata anak-anak itu ya kadang-kadang jadi fotokopinya orang tua. Bisa minta tolong diputarkan sejenak. Haleluya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say Buang sampah sembarangan. Mamanya suka memanggil orang, teriak-teriak. Anaknya ikut. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Bapaknya kasar sama istrinya, sama mamanya. Dan nanti kalau anaknya bertumbuh ya kan seperti itu. Anak-anak itu melihat dan anak-anak akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Iya saudara, jadi hati-hati orang tua. Saya punya tetangga waktu di kampung waktu kecil. Orang tuanya itu suka ngomong kasar, ngomong jorok, maki-maki. Dan anaknya ya masih kecil, belum sekolah, sudah pinter maki-maki. Pinter ngomong kotor. Orang tuanya, jangan ngomong gitu. Enggak bisa, orang tuanya kasih teladan gitu. Loh jangan ditiru papa, ya enggak bisa. Jadi orang tua, jangan ikut-ikut papa. Tapi dia kasih teladan yang buruk, enggak bisa. Ya harus kasih contoh dan teladan. Baik, itu yang pertama, wariskanlah iman. Kenalkan kepada Yesus sejak kecil. Ajak anak-anak ke gereja. Serahkan kepada guru-guru di sini. Saya percaya, saudaraku, kita akan mewariskan sesuatu yang bernilai kekal. Kekal. Yang kedua, warisan apa yang kita tinggalkan? Yang kita berikan yaitu ilmu. Ilmu itu kita dapatkan pertama dari rumah. Orang tua saya meninggalkan ilmu, mendidik bagaimana kita menghargai orang tua. Menghargai saudara, membantu teman, menghormati orang lain, itu nilai-nilai kehidupan. Tapi juga bukan hanya itu, tapi kita membekali mereka. Ada yang kita bisa lakukan, ada yang tidak. Bagi kita sekolahkan anak kita. Ya, ayatnya di Amsal 4 ayat 1. Hai anak-anak, dengarlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Berarti orang tua dia diminta Tuhan untuk mendidik. Ayat 2, sebab aku memberikan ajaran atau ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan Tauratku. Tauratku ini bukan hukum Taurat, bukan aturan-aturan agamawi, bukan. Tapi pengajaranku. Ya. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk mewariskan ilmu kepada anaknya. Orang tua saya tidak pernah sekolah, saudaraku. Biar SD pun tidak sekolah. Orang kuno.
Tapi dia punya prinsip anak-anak harus sekolah semuanya. Kakak saya, laki, perempuan, terus saya, adik-adik saya. Semua harus sekolah. Meskipun hanya bisa sampai SMA. Kalau mau kuliah boleh. Ya ngurus sendiri. Ya sudah jika kalau saya bisa kuliah S1, S2 itu anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan. Bukan karena orang tua yang biayai. Nah orang tua tahu dia petani dan supaya anak-anaknya bisa lebih dari orang tuanya disekolahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak, kasih mereka sekolah. Sekolah yang baik. Kalau Bapak Ibu punya uang yang banyak dan bisa sekolah di luar negeri yang bagus, ya puji Tuhan. Kalau tidak harus, jangan memaksa diri. Untuk gengsi, yang lain ke luar negeri harus ke luar negeri. Utang sana, utang sini, akhirnya apa? Semuanya dijual, rumahnya dijual, sawahnya dijual, kan kasihan juga. Nah, enggak. Karena apa? Keberhasilan anak-anak kita bukan di tangan kita. Bahkan sekolah itu juga tidak menjamin sekolah yang hebat. Bahkan nilai yang hebat. Cum laude sekalipun atau 3 koma standarnya kalau yang IP itu indeks prestasi. Bukan jaminan sukses di dunia kerja, enggak. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup membawa mereka ke luar negeri, ya enggak apa-apa. Didoakan. Toh nanti mereka juga dapat pekerjaan. Di Malang saya mengenal seorang anak Tuhan, ya aktivis. Dia suka saksi, saya itu kadang malu Pak. Kenapa? Saya cuma SMA. Tapi puji Tuhan kalau sekarang ini saya diberkati. Dia punya usaha showroom, kemudian punya investasi berapa jenis. Dia bisa nikmati hidup, bisa liburan ke Bali, ke luar negeri. Sekolahnya anak sekarang bagus. Sekolah saya tidak tinggi. Hai anak-anak muda, engkau tidak usah marah dan kecewa karena orang tuamu tidak menyekolahkan dan menguliahkan saudara di luar negeri. Atau di sekolah yang hebat yang punya nama. Di sekolah biasa pun kalau Tuhan nanti menyertai, Tuhan bisa membuat saudara sukses dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang beruntung Yesus kita. Ya, masa depan saudara, keberhasilan, kesuksesan saudara tidak ditentukan oleh apa yang sekarang saudara terima. Tapi Tuhan yang sanggup mengubahnya, Tuhan sanggup menyediakannya yang terbaik bagi saudara. Tugas kita apa? Tugas kita bertanggung jawab untuk kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Yang ketiga, waktunya habis, tinggal 5 menit. Orang tua yang baik, tadi dikatakan apa? Mewariskan harta benda. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih jelas lagi. Tolong ayatnya. Orang yang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya. Jadi orang tua yang baik, kalau memang kita bisa, kita wariskan harta, kita wariskan pekerjaan usaha, itu yang bagus. Saya kadang-kadang mengapresiasi orang-orang Chinese biasanya udah siapkan usaha untuk anak-anaknya, itu bagus. Siapkan modal untuk usaha, itu bagus. Tapi kalau ada orang tua yang tidak bisa meninggalkan warisan, harta atau uang yang banyak, seminimal mungkin setidaknya saudara mewariskan iman, percaya kepada Yesus. Saudara sekolahkan mereka bisa berikan ilmu, nanti dengan ilmu dan Tuhan mereka bisa bekerja dan mereka bisa sukses di dunia pekerjaannya. Tidak apa-apa. Jadi engkau anak-anak yang tidak seberuntung temanmu karena orang tuanya kaya, tidak usah kecil hati. Dengan iman percaya Yesus. Engkau sekarang sekolah, saudara nanti akan dituntut Tuhan, dapatkan pekerjaan yang baik, usaha yang baik, saudara juga bisa sukses. Katakan amin. Jadi orang tua mesti harus mewariskan, bukan mengharapkan. Maaf ya, saya pengen mengajak orang tua di sini, siapapun yang jadi orang tua, banyak image, banyak pandangan yang keliru. Orang tua ngomong, nak, papa mama sudah susah payah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu. Nanti papa sudah tua, giliran kamu yang sekarang bekerja untuk menghidupi bapakmu dan ibumu. No.
Maaf kalau ada orang tua yang ngungkit-ungkit, kok kamu nggak tahu diri ya jadi anak, papa susah payah membesarkan kamu, sekarang kamu nggak tahu balas budi ya. Wah itu membebani anak saudaraku. Anak-anak kita yang baru menikah itu seperti usia sandwich. Sandwich itu apa sih? Roti yang disusun nih loh saudaraku. Roti ada sayur, disusun roti ada lauknya. Nah, anak-anak orang tua suami istri yang punya anak kecil itu kayak itu. Kenapa? Dia harus ngurus anaknya di bawah, ditambah ngurusin orang tuanya di atasnya. Berat itu. Sehingga kadang-kadang udah memikirkan dirinya, anaknya, pengen punya mobil, pengen punya rumah sendiri, tapi masih dituntut juga harus menghidupi orang tua. Kan berat saudaraku. Sehingga kalau enggak nanti rasa bersalah, rasa berdosa, puthau, enggak hormat sama orang tua. Makanya saya ngomong sama istri saya, kita nabung ya sekarang untuk masa tua kita. Kita tidak akan minta kepada anak kita. Jodoh kita kalau bisa sampai tua kita bisa memberi. Nanti kita jalan-jalan, kita bisa pelayanan, kita punya uang. Kita bagi anak kita punya uang. Enggak usah nunggu, kirim papa tiket, enggak. Saya ngomong sama istri gitu. Biarkan anak-anak mereka hidup happy sama keluarganya. Kita enggak usah mengharap. Kalau anak-anak dengan kesadarannya sendiri mereka tahu, pengen menunjukkan kasihnya, terima kasihnya, memperhatikan, puji Tuhan. Seandainya tidak, enggak masalah, kita tidak mengharapkan. Banyak orang tua sakit hati, kecewa kepada anaknya, karena apa? Oh sekarang sudah punya istri, punya ini, lupa sama orang tua. Maaf Bapak Ibu, ketika anak kita sudah menikah, dia punya keluarga sendiri. Mereka tanggung jawab dengan keluarganya. Jangan dituntut seperti itu. Kalau sekarang kita ini segenerasi dengan saya, kita nggak bisa ngubah orang tua. Ya kalau kita diberkati, ya bolehlah kita. Saya udah ngomong sama saya yang aku berjanji nanti setelah kita menikah, saya sekali-sekali ya kita memberkati orang tua. Saya bantu, saya kasih orang tua. Bentuk rasa terima kasih. Tapi orang tua tidak pernah minta, tidak pernah nuntut. Nah kalau tidak bisa, sekarang kita yang memulai. Kita nanti ketika kita jadi orang tua, biarkan kita kasih saja sama anak. Tugas orang tua kita memberi, membekali, meninggalkan. Nah kita nggak usah mengharapkan dan minta. Kalau mereka tahu sendiri ya puji Tuhan. Toh kalau dikasih pun nanti saya kasihkan juga untuk anaknya dia, cucu saya. Begitu. Orang tua, dari kita ini kalau memberkati orang tua kita, orang tua pasti nanti kembalinya ke cucunya. Iya. Nah, saudaraku puji Tuhan. Saya pengen mengubah paradigma ini. Karena saya seringkali di dalam pelayanan konseling seperti itu. Ada orang tua, anaknya masih kuliah, sudah diharapkan. Kapan kamu selesai? Tunggu cepat ya, cepat selesai supaya cepat bekerja. Nanti, ganti yang ngurus mamamu ini. Kasihan loh saudaraku, kalau seperti itu. Bukan saya ngajari anak-anak tidak mengasihi orang tua. Anak-anak kita tetap harus menghormati, mengasihi. Sehingga saya bilang kalau sudah sukses, berhasil, diberkati, jangan lupa orang tua. Menghormati orang itu dengan cara apa? Ya bukan hanya nelpon tok, ya kalau ada berkat dikasih. Jadi supaya orang tua nggak usah minta-minta, kasihan. Kalau orang tua minta itu kan, ya ada nasihat orang tua di Malang. Kalau kamu ingin dihormati Pak, jangan minta sama anak. Udah sekarang Bapak kerja nabung, nanti orang tua kita tua punya uang sendiri. Iya. Saya, yes benar Ibu, saya bilang begitu. Nah saudaraku, sehingga kita itu betul-betul ya hidup ini betul-betul akan jadi teladan, jadi contoh, dan kita meninggalkan sesuatu yang dikenang untuk seumur hidup mereka. Foto terakhir, gambar terakhir, mana ini? Alangkah indahnya, alangkah enaknya ketika kita punya keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Rukun, damai, diberkati. Ketika saya ditanya, Pak, ini orang tua saya pengen gabung sama kami. Oh ya,
rundinglah sama pasanganmu. Kalau oke, sepakat, oke. Kalau enggak, ya ada solusi. Kalau punya uang banyak, belikan rumah di dekatmu. Kalau enggak punya rumah, enggak punya uang banyak, kontrakan sebelahmu. Ya, kalau enggak lagi bangunkan kamar sendiri. Ya, tetapi kalau orang tua numpang sama anak, ya nanti ikutin aturan anaknya. Enggak akan ngatur-ngatur. Saya sepakat sama istri, pokoknya setelah anak menikah, kita enggak boleh campur-campur sama anak kita. Enggak boleh ngurusin. Ya, itu sudah punya keluarga sendiri. Kalau belum menikah, ya boleh. Itu tanggung jawab kita full, penuh. Mau kita arahkan, kita suruh apa, kita marahin kalau salah. Tapi udah menikah, enggak, udah punya suami sendiri, biar tanggung jawab suaminya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa supaya di sini semuanya nantinya keluarga kita ini semua sukses, diberkati, rukun dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang benar untuk Yesus kita. Amin, haleluya. Silakan teman-teman PAW untuk kembali ke tempatnya. Kita akan pujian dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya pengen mengajak menyanyikan lagu yang lama deh. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tahu gak? Jadi kalau orang tua kita, orang tuamu bukan orang tua yang sukses, yang kaya. Bukan berarti Tuhan tidak membuat saudara sukses dan kaya. Bisa. Ada anak yang orang tuanya broken home, sekarang punya keluarga yang bahagia. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi puji ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyikan dengan iman dan percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari lebih tinggi kita nyanyikan suara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Sekali lagi mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menepati setiap janji dan firman-Nya. Sanggup melakukan keajaiban bagimu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita berkata-kata di dalam roh dengan Tuhan.
kami percaya Tuhan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk membuat hidup kami berhasil, membuat hidup kami makmur, membuat hidup kami sukses, lebih berhasil, lebih sukses daripada orang tua kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini saya ingin berdoa bagi para orang tua yang masih punya anak-anak. Adakah di antaramu yang masih punya anak-anak? Bagi kita tanggung jawabnya meninggalkan warisan bagi mereka. Wariskanlah iman. Kenalkan Kristus. Sehingga dia boleh dapatkan keselamatan hidup yang kekal. Itu harta yang paling mahal, paling bernilai. Wariskan ilmu sehingga mereka juga menanti di masyarakat menjadi orang yang berhasil sukses. Dan ketika engkau juga mampu dan meninggalkan warisan harta benda materi, biarlah mereka itu bisa membuat mereka menjadi lebih baik, lebih sukses dari kita. Dan mereka dengan pagar iman, mereka akan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Orang tua yang anak-anakmu sudah dewasa, taruhlah pengharapanmu kepada Yesus. Bukan kepada anak-anakmu, sehingga engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan marah. Ketika anak-anakmu kelihatannya melupakan engkau, sebetulnya mereka tidak melupakan engkau. Tapi dia juga punya tanggung jawab dengan keluarganya. Sehingga mereka juga mungkin tidak sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi impian saudara. Ketika engkau menaruh harapanmu kepada Yesus, anak-anakmu diberkati, dia akan mengingat engkau. Dan dia akan juga memperhatikanmu di dalam nama Yesus. Berdoa untuk para orang tua ya Tuhan. Biar mereka diberikan kemampuan, diberikan hikmat Tuhan, untuk bisa meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Karena mereka berhasil menanamkan iman di dalam Kristus. Mereka bisa memberikan ilmu yang baik, nilai-nilai kehidupan yang baik di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kalau di sini ada anak-anak, mungkin engkau tidak mendapatkan contoh yang baik dari orang tuamu. Engkau tidak diajari tentang iman. Orang tua tidak sanggup memberikan sekolah yang baik, yang mahal kepadamu. Hanya sekolah biasa, engkau tidak usah kecil hati dan kecewa sama orang tuamu. Karena Tuhan sanggup untuk mengubah hidupmu. Tuhan sanggup juga membuat hidupmu berhasil. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan menyediakan masa depan yang baik untukmu. Di dalam nama Yesus, anak-anak muda, Tuhanlah yang menjadi Bapamu. Yesus yang menjadi Bapamu. Dia yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang baik kepadamu. Di dalam nama Yesus. Dengan Yesus, dengan iman, engkau akan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar firman yang kami dengar hari ini menjadi rema, menjadi dasar tuntunan bagi kami, pedoman bagi kami. Kami akan menjalani hidup kami bersama dengan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, disediakan Tuhan kehidupan yang sukses berhasil diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang beri Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. You cover my shame, my wrongs you do not away. Your hands embrace my weaknesses and flaws. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 27 Maret 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Billy Simpson. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Amasia, bless you. Terima
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you. Haleluya. Saudara, kita akan berikan persembahan syukur. Mari bersama kita berdoa. Hati kami limpah ucapan syukur Bapak Yahweh. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang semakin menguatkan dan meneguhkan setiap hidup kami. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan syukur. Yang terbaik kami beri sebab Tuhan sudah beri yang sempurna. Kami bersuka cita bagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Yang sudah berikan persembahan syukur, mari bangkit berdiri. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut sebab besertaku. Amin. Sekalipun ku berada di dalam kesesatan, tak goyah, tak tinggalkanku. Ku tahu kuat di dalam-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut sebab besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesatan, tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu kuat di dalam-Mu. Yesus, Engkaulah penebusku, teranglah di jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, Kau tak berlindung.
ibadah kita. Kita terima berkat dari Bapa kita yang di surga. Angkat kedua tanganmu. Tegadakan wajahmu kepada Bapamu yang di surga dan terimalah berkat daripadanya. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara hidupmu. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar, bersuka cita atasmu dan memberikan engkau anugerahnya. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu, memperhatikan engkau dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dalam nama Yesus, dibuatnya menjadi berhasil, beruntung untuk kemuliaan namanya. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.